Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya Desi Nurfitria. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai peminatan peserta didik. Nah, di sini ada pengertian peminatan peserta didik, bisa teman-teman baca. Peminatan peserta didik merupakan upaya advokasi dan fasilitasi perkembangan peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya pada masyarakat, bangsa, dan negara. Sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sehingga mencapai perkembangan yang optimal. Nah, adapun penyelenggaraan pendidikan dalam satuan pendidikan di SMA dan SMK sebelum Kurtilas atau Kurikulum 2013 terdapat program penjurusan peserta didik. Bagi peserta didik SMA dilaksanakan saat di kelas 11 dan di jenjang SMK program penjurusan peserta didik dilaksanakan pada saat bersamaan dengan penerimaan siswa baru. Jadi istilah peminatan peserta didik saat itu tidak tertuang atau tidak terdapat dalam Kurtilas. Istilah yang muncul saat ini adalah peminatan peserta didik. Jadi dulu sebelum Kurikulum 2013 ini namanya bukan peminatan peserta didik, istilahnya itu jadi program penjurusan peserta didik. Nah, saat ini itu istilah peminatan peserta didik. Nah, peminatan peserta didik dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran berbasis minat peserta didik sesuai kesempatan belajar yang ada dalam satuan pendidikan. Suatu proses pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik pada kelompok mata pelajaran atau bidang kompetensi keahlian yang ditawarkan oleh satuan pendidikan sebagai suatu proses pengambilan pilihan dan keputusan oleh peserta didik tentang peminatan kelompok mata pelajaran, bidang keahlian atau kompetensi keahlian yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang yang diselenggarakan pada satuan pendidikan, dan sebagai suatu proses yang berkesinambungan untuk memfasilitasi peserta didik dalam mencapai keberhasilan proses dan hasil belajar serta perkembangan optimal dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, selanjutnya itu ada tujuan peminatan peserta didik. Nah, secara umum, peminatan peserta didik bertujuan untuk membantu peserta didik yang berada pada jenjang SMA dan SMK untuk dapat menanamkan minat mata pelajaran, memantapkan minat mata pelajaran, serta memilih dan juga menetapkan minat kelompok pada mata pelajaran, lintas mata pelajaran, dan pendalaman mata pelajaran yang diikuti pada satuan pendidikan yang sedang ditempuhnya. Adapun mengenai pilihan karir atau pilihan lanjutan sampai ke perguruan tinggi. Sekian materi mengenai peminatan peserta didik. Terima kasih. Sambung salam, saya Ainisa Nurmalasari ingin menjelaskan sedikit tentang kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi sendiri merupakan kegiatan yang sudah direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan. Umumnya, kegiatan ini sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Dalam kaitannya dengan kegiatan bimbingan dan konseling, kegiatan ini biasanya sudah tertuang dalam program tahunan, semester, bulanan, mingguan, dan satuan pelayanan. Beberapa hal pokok diantaranya yang dilakukan dalam kegiatan administrasi bimbingan konseling di sekolah antara lain: pertama, pencatatan data pribadi siswa dapat berupa angket yang kemudian dihimpun dalam buku pribadi secara teratur dan sistematis. Yang kedua, membuat catatan kejadian siswa atau catatan anekdot tentang tingkah laku siswa dalam kelas selama proses belajar mengajar yang dibuat oleh guru bidang studi yang kemudian dihimpun dalam bentuk observasi mingguan. Yang ketiga, melaksanakan studi kasus atau analisis buku pribadi siswa oleh konselor. Yang keempat, mengolah data hasil sosiometri yang berupa sosiogram yang dibuat oleh wali kelas, kemudian dimasukkan ke dalam buku pribadi siswa sebagai salah satu bahan studi kasus. Yang kelima, mengolah data hasil wawancara, daftar presensi, daftar nilai rapot yang dibuat oleh wali kelas kemudian dimasukkan dalam kartu pribadi siswa. Yang keenam, mengolah data hasil kunjungan rumah atau
visit yang diselenggarakan oleh wali kelas, yang kemudian dihimpun dalam catatan pribadi siswa. Yang ketujuh, mengolah hasil pemeriksaan dari petugas khusus, yaitu psikiater, tester, dan petugas kesehatan, yang kemudian dihimpun dalam buku pribadi siswa. Yang kedelapan, membuat laporan bulanan, semester, dan tahunan. Yang kesembilan, data-data atau informasi yang berasal dari berbagai sumber dan telah dikumpulkan dalam buku pribadi hendaknya diperiksa oleh kepala sekolah sehingga terwujud kerjasama antara semua staf dalam mempelajari buku pribadi siswa serta menemukan dan memecahkan berbagai kasus yang dihadapi oleh para siswa. Proses administrasi adalah sebagai berikut. Pertama, kegiatan-kegiatan terencana dari orang atau kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, penyusunan dan penggunaan tenaga manusia dan benda-benda secara sistematis untuk mencapai tujuan tersebut dengan biaya yang berupa uang, tenaga, waktu yang sedikit-sedikitnya. Yang ketiga, menetapkan kebijaksanaan, susunan organisasi, dan pemakaian alat yang terdiri dari manusia, benda-benda, dan uang. Sekolah dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Pertama, ada kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai manajer sekolah mempunyai wewenang dan kewajiban dalam program layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, ada wakil kepala sekolah. Dalam program layanan bimbingan dan konseling, wakil kepala sekolah mempunyai tugas membantu kepala sekolah. Yang ketiga, koordinator BK. Adapun tugas dari koordinator BK ini adalah mengkoordinasikan para guru pembimbing atau konselor. Yang kedua, mengusulkan kepada kepala sekolah dan mengusahakan bagi terpenuhinya tenaga, prasarana dan sarana, alat dan perlengkapan pelayanan bimbingan konseling. Yang ketiga, mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling kepada kepala sekolah. Yang keempat, ada guru pembimbing. Adapun tugas dari guru pembimbing ini adalah mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatannya kepada koordinator BK dan kepala sekolah. Yang kelima, ada wali kelas. Adapun tugas dari wali kelas ini adalah membantu guru pembimbing dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, terutama pada siswa-siswa yang berada dalam kelas asuhannya. Yang keenam, ada guru mata pelajaran. Adapun tugas dari guru mata pelajaran adalah membantu guru pembimbing dalam mengidentifikasikan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketujuh, ada tenaga administrasi. Adapun tugasnya untuk membantu menyediakan atau mengadakan format-format yang diperlukan untuk keperluan layanan bimbingan dan konseling. Sarana administrasi layanan bimbingan dan konseling di sekolah terbagi menjadi 3. Pertama, ada sarana personil. Agar tersusunnya suatu sistem pengelolaan sarana personil yang mencakup jumlah dan kualitas tenaga yang ada, serta secara khusus program administrasi BK yang relevan, efektif, dan efisien yang menunjang tercapainya tujuan dari program layanan BK secara keseluruhan ialah adanya pembagian tugas, tanggung jawab, atau wewenang dari konselor. Yang kedua tuh ada sarana material yang terbagi menjadi 2, yaitu sarana material fisik yang berupa ruangan konselor. Lalu ada sarana material teknis yang berupa alat-alat pengumpul data yang terdiri dari angket, pedoman observasi, sosimetri, dan sebagainya. Lalu ada alat-alat penyimpan data individu maupun kelompok yang terdiri dari kartu yang berupa kartu absensi, kartu kemajuan akademis, dan sebagainya. Ada map juga yang berisi surat keterangan dokter, biografi, catatan harian, hasil wawancara, dan sebagainya. Lalu ada sarana teknis yang berupa belangko surat, kartu konsultasi, kartu kasus, belangko konferensi kasus. Lalu ada sarana tatap laksana bimbingan dan konseling yang berupa alat tulis menulis, belangko surat, agenda surat, ekspedisi yang berupa catatan surat keluar maupun surat masuk, lalu ada filing surat dan laporan-laporan. Yang ketiga ya, dalam sarana dan prasarana itu ada anggaran.
Masalah penyediaan biaya dan sarana diperlukan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Adapun pembiayaan tersebut belum bisa diperinci secara jelas karena hal tersebut tergantung dengan tempat dan waktu penyelenggaraan suatu kegiatan bimbingan dan konseling. Berikut ini akan dikemukakan kebutuhan-kebutuhan pokok dalam penyediaan anggaran dan sarana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, di antaranya. Pertama, pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan rutin, yaitu yang berupa program pengumpulan data dan perhitungan jam kerja bagi konselor. Lalu ada pembiayaan yang bersifat insidental. Yang kedua itu ada sarana yang sangat diperlukan dalam rangka menunjang kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Minimal harus bisa disediakan, misalnya ruangan bimbingan dan konseling dengan segala fasilitasnya yang menunjang keberhasilan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Pengadministrasian kegiatan BK dengan memahami, mengetahui, dan melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dibebankan kepada masing-masing personel bimbingan, maka terciptalah suatu mekanisme kerja yang sempurna. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan administrasi bimbingan dan konseling, antara lain: pertama, mengingat kegiatan bimbingan dan konseling ini dilakukan oleh guru kelas, maka sebaiknya pekerjaan administrasi tersebut tidak terlalu menyita waktu mereka. Dibuatlah catatan-catatan yang dikerjakan yang bersifat sederhana. Yang kedua itu ada catatan pribadi yang dibuat, itu harus dijaga kerahasiaannya. Yang ketiga, semua catatan yang dikumpulkan hendaknya dimaksudkan untuk keperluan layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, setiap catatan tentang murid hendaknya mudah ditemukan. Saya Nur Indah dengan NIM 22851700024 akan menjelaskan mengenai fungsi kegiatan administrasi dalam BK. Yang pertama adalah fungsi planning atau perencanaan. Menurut Sugiono, perencanaan merupakan aktivitas atau keputusan apapun yang diputuskan dalam suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan merupakan kegiatan konselor dalam menyiapkan dan menetapkan sasaran, tujuan, materi, metode, waktu, tempat, dan rencana penilaian dari kegiatan bimbingan dan konseling yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dalam fungsi planning, terdapat 3 langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah merencanakan pengumpulan data. Lalu langkah yang kedua adalah menentukan alat atau data apa yang akan digunakan. Lalu langkah yang ketiga adalah penentuan teknis pelaksanaan. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi organizing atau pengorganisasian. Menurut Terry, mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengorganisasian merupakan upaya mengatur tugas orang-orang dalam suatu organisasi secara tepat dan menjaga hubungan antara orang tersebut sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengorganisasian terkait dengan pembagian tugas. Dalam pengorganisasian terdapat 2 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi kemampuan guru BK yang ada. Lalu yang kedua adalah penentuan tugas kerja. Guru BK memiliki koordinator di sekolah dan juga pelaksana. Koordinator berperan dan bertanggung jawab terhadap kerahasiaan data serta publikasi data. Pelaksana bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan menganalisis. Lalu yang selanjutnya terdapat fungsi actuating atau fungsi pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan kegiatan yang paling utama dalam kegiatan manajemen. Pelaksanaan menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang lain dalam suatu organisasi. Artinya, pelaksanaan merupakan upaya dalam mewujudkan perencanaan menjadi kenyataan dengan berbagai pengarahan.
Menurut Sugiono, pengarahan atau pergerakan adalah upaya untuk memotivasi para personel organisasi agar berusaha mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan fungsi ini. Yang pertama adalah data hasil asesmen kemudian dikelompokkan menjadi dua data besar, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Lalu langkah yang kedua adalah menentukan kriteria masalah. Misalnya ditentukan kriteria 50%, pertimbangan presentase berdasarkan pengalaman konselor dalam melihat situasi sekolahnya. Lalu langkah yang ketiga adalah menganalisis data secara deskriptif sesuai dengan ketentuan instrumen yang ada, misalnya dengan persentase atau dengan rata. Selain itu kemudian dibunyikan dalam bentuk narasi data sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang memerlukan. Nah, lalu fungsi yang terakhir adalah controlling atau evaluasi. Pengendalian di dalam manajemen bimbingan dan konseling disebut dengan evaluasi, yaitu kegiatan yang dikendalikan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Evaluasi terkait dengan bagaimana mengawasi kegiatan bimbingan dan konseling. Menurut Sugiono, pengendalian adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk mengetahui dan mengontrol pelaksanaan atau aktivitas organisasi, menentukan keberhasilan organisasi, dan menganalisis kemungkinan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Fungsi evaluasi program bimbingan dan konseling digunakan untuk menciptakan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh petugas bimbingan dan konseling, lalu mendorong petugas bimbingan dan konseling untuk melaksanakan tugasnya, dan memperlancar dan mengefektivitaskan pelaksanaan program yang telah direncanakan. Kegiatan dalam evaluasi meliputi pencatatan hasil kerja dan kinerja organisasi, menetapkan standar kerja, mengukur dan menilai hasil kerja dan kinerja organisasi, dan mengambil tindakan perbaikan dan pengembangan. Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan pada fungsi evaluasi. Yang pertama adalah data yang telah dikumpulkan, kemudian diberikan keputusan dan rekomendasi dan umpan balik. Kemudian dibuat laporan. Laporan data dibuat secara menyeluruh dan sederhana. Laporan dimulai dari laporan deskripsi kegiatan pengambilan data dan temuan data. Lalu langkah kedua adalah data hasil temuan diilustrasikan. Temuan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Hal ini agar menarik dan mudah terbaca oleh pihak yang memerlukan data. Lalu yang ketiga, data diinterpretasikan. Data yang sudah diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dibahas dengan keterkaitan program yang akan dibuat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Fitri Oktiari ini di sini akan menjelaskan materi tentang kegiatan tambahan. Kegiatan tambahan ini bisa disebut dengan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ini biasa dilakukan di luar kelas dan di luar jam pelajaran untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki peserta didik, baik berkaitan dengan aplikasi ilmu pengetahuan yang didapatkannya maupun dalam pengertian khusus untuk membimbing peserta didik dalam mengembangkan potensi dan bakat yang ada dalam dirinya melalui kegiatan-kegiatan yang wajib maupun pilihan. Nah, biasanya kan di setiap sekolah-sekolah itu pasti ada ya kegiatan tambahannya atau ekstrakurikulernya. Nah, ini tuh di sekolah itu ada kegiatan ekstrakurikuler, dan itu tuh tujuannya yang pertama untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan siswa yang berkaitan dengan mata pelajaran sesuai dengan kurikuler yang ada seperti itu. Selanjutnya itu ada untuk melengkapi upaya pembinaan, pemantapan dan pembentukan nilai-nilai kepribadian siswa. Kegiatan yang berkaitan ini semacam usaha mempertebal ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seperti latihan kepemimpinan dan sebagainya. Selanjutnya ada untuk membina dan meningkatkan bakat, minat, dan keterampilan. Kegiatan ini tuh untuk memacu ke arah kemampuan mandiri, percaya diri, dan kreatif pada siswa tersebut, seperti itu.
Dengan adanya kegiatan tambahan atau ekstrakurikuler ini, siswa dapat mengetahui apa bakat dan minatnya. Setelah itu, saat siswa tahu apa bakat dan minatnya, siswa dapat mengkonsultasikan tentang bakat minatnya kepada guru BK untuk mengetahui bakat dan minat apa yang cocok sesuai dengan jurusan atau pekerjaan yang akan ditekuni dan diminati oleh siswa tersebut, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Fitri Oktiari ini di sini akan menjelaskan materi tentang kegiatan tambahan. Sambung salam, saya Izanur Salimah dengan NIM 2285170049. Di sini saya akan membahas mengenai pengembangan profesi BK. Kalau misalnya dilihat dari pengertiannya, sebenarnya pengembangan profesi BK itu merupakan bagian dari dukungan sistem. Lalu dukungan sistem itu sendiri adalah komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur yang meliputi teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor atau guru BK secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Jadi di dalam dukungan sistem ini terdapat pengembangan profesi BK, seperti itu. Nah, kenapa sih dikatakan dapat memberi bantuan secara tidak langsung kepada peserta didik? Karena guru BK yang mengembangkan profesi BK-nya, otomatis ia akan menambah pengalamannya, wawasannya terkait bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, hal ini tentu akan membantunya lebih baik lagi dalam memfasilitasi peserta didik, seperti itu. Adapun tujuan dari pengembangan profesi BK yaitu untuk memberikan dukungan pada konselor atau guru BK dalam memperlancar penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Sedangkan bagi personil pendidik lainnya adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan di sekolah atau madrasah itu sendiri. Nah, di sini ada strategi pelayanan pengembangan profesi BK. Di sini strategi itu berkaitan dengan networking ya, atau jejaring yang menyangkut kegiatan konselor atau guru BK itu sendiri. Yang pertama, konsultasi dengan guru-guru. Jadi guru BK di sini bisa bertanya-tanya mengenai informasi yang ingin didapatkan gitu dari guru bidang studi lainnya gitu misalnya, untuk mendapatkan informasi tentang peserta didik misalnya. Nah, terus yang kedua, menyelenggarakan program kerjasama dengan orang tua atau masyarakat. Jadi di sini guru BK mengadakan kesepakatan dengan orang tua atau wali murid gitu loh. Ini juga demi menyelesaikan suatu masalah si peserta didik gitu. Nah, yang ketiga, berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan sekolah atau madrasah. Jadi guru BK tuh nggak cuma diam aja di ruang BK, tapi guru BK juga bisa berpartisipasi atas kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat, bekerja sama dengan personel sekolah dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi pengembangan konseli. Gini loh, ketika kita menginginkan konseli untuk berkembang lebih baik lagi, nah itu tuh butuh peran dari lingkungan sekolah juga. Nah, siapa sih yang bisa menciptakan lingkungan sekolah ini lebih kondusif? Tentu itu semua personil, jadi gak cuma guru BK, gak cuma wali kelas mungkin, tapi semuanya, benar-benar semuanya itu harus mendukung agar terjadinya suasana lingkungan sekolah yang kondusif, seperti itu. Nah, selanjutnya
melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang berkaitan erat dengan bimbingan dan konseling. Jadi di sini diadakan penelitian itu biar guru BK tuh tahu masalah-masalah apa yang mungkin terjadi kepada peserta didik nantinya. Jadi ketika mendapati suatu masalah, guru BK tuh udah tahu, oh penanganannya kayak gini loh gitu, oh caranya kayak gini, oh saya harus kayak gini gitu. Makanya melakukan penelitian gitu kan. Lalu yang terakhir, melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan ahli lainnya terkait dengan pelayanan bimbingan dan konseling. Hal ini tentu kita harus dapat melakukan kerjasama atau kolaborasi ya dengan pihak manapun. Contohnya itu kayak misalnya kita bekerja sama dengan psikolog mungkin gitu. Jadi misalnya ada masalah yang tidak bisa diselesaikan secara kebekaan, bisa direferal gitu. Nah, selanjutnya dalam hal pengembangan profesi, guru pembimbing atau guru BK harus terus mengupdate pengetahuan keterampilannya. Contohnya dengan cara in-service training, aktif dalam organisasi profesi, mengikuti seminar, workshop, atau lokakarya, melakukan riset dan penelitian. Yang terakhir yaitu studi lanjutan. Jadi di sini ada beberapa kegiatan yang bisa diikuti oleh guru BK. Misalnya kayak contohnya seminar, workshop itu kan bagus ya untuk menambah pengetahuan wawasan guru BK itu sendiri. Terus bisa juga nih dengan studi lanjutan, kita bisa lanjut S2 karena mungkin S1 aja tuh pengetahuannya kurang gitu kan. Bisa tuh dimantepin lagi di S2-nya kayak gitu. Nah, sekian. Penggunaan layanan, di sini kita menggunakan bimbingan kelompok. Nah, komponen layanan ini kita menggunakan layanan dasar, ada bidang layanan yaitu kita tentang mengenai karir, informasi mengenai karir yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Nah, fungsi layanan sendiri yaitu tentang pemahaman tentang mengenai karir itu seperti apa dan tentang jurusan yang akan ditempuh selama dia membutuhkan proses karir tersebut. Nah, kita menggunakan metode dan teknik itu simulasi permainan Stockholm, yaitu menggunakan media atau alat Uno Stako oleh Holland tersebut dengan jenjang karir yang dibutuhkan oleh siswa, seperti itu.